bisa dia mengetahui seolah-olah menyetujui itu si Pratikno di situ dan semua pejabat-pejabat UGM, ya, termasuk dekannya, yang pasti dekannya mungkin belum Sigit Sunarta ya saat itu ya. Ya semua pejabat-pejabat UGM yang lain di situ. Ini orang kenapa ya? Semua orang-orang tuh disalahkan semua loh. Penipuan, Pak Kasmujo, UGM, KPU, orang-orang yang hadir di situ yang tertawa itu pun harus ditangkap. Pratikno, dosennya, Apa menggiring publik bahwa benar si Joko Widodo, rektor juga disalahkan. membimbing ya bolak-balik menghadap Kasmujo. Udah mulai nggak Masalah waras bimbingan nih. skripsi. Padahal nggak ada Kasmujo, akhirnya diakui cuma sebagai asisten dosen, nggak mungkin sebagai pembimbing skripsi. Nih. Pemirsa, bagaimana kesaksian rekan kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Kita tanya langsung teman Jokowi, Mustoha Iskandar. Selamat sore, Pak Mustoha. Selamat sore, Pak Aditya. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustoha? Ya, saya sih juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya pasti bakalan diketawain guys ya, oleh orang yang benar-benar langsung menyaksikan Pak Jokowi kuliah. Bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat betul. ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Jokowi. Bentar. Oke, selamat datang di channel Jadi Dimonti guys. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, orang-orang yang memang langsung berinteraksi dengan Pak Jokowi dulu di masa waktu kuliah guys. Saya akan hanya mentertawakan aja tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang seakan mereka lebih mengetahui daripada orangnya langsung gitu loh. Jadi ya orang-orang semacam mereka ini para pembenci percuma guys ya, walaupun sudah dijelaskan dari KPU, dari UGM, ya dari Pak Jokowi sendiri, bahkan dari teman-teman alumni angkatan Pak Jokowi, mereka tidak akan percaya karena yang mereka inginkan ya mereka ingin menindas Pak Jokowi, ingin menyerang Pak Jokowi, ingin menghina dan merendah serendah-rendahnya keluarga Pak Jokowi. Percuma, mereka tidak akan bisa melihat kebenaran. Mereka buta guys ya, buta hati dan buta dengan kenyataan. Jadi menurut kalian gimana guys? Enaknya orang seperti ini tuh diapain? Karena ya selalu membuat gaduh, gak ada hentinya. Kalian bisa nilai sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu guys. Widodo ya. Nah, sehingga saya sempat menyaksikan dia lulus tahun 85 karena saya belakangan lulusnya tahun 85. Buat kalian buzzernya Pak Lurah Mulyono Nipunegoro. Jadi gini ya, masalah ijazah sih gue nggak peduli ya. Sebenarnya yang masalah adalah kebohongannya gitu loh. Seandainya pun dia mahasiswa UGM, mau pinter apa nggak pinter, kalian itu nggak bakalan peduli dengan kebenaran. Percuma. Gila ya. Cuma ingin melampiaskan rasa sakit hati aja. Hal ijazah aja dia bisa bohongin, apalagi yang lain gitu. Selama ini kalian udah ditipu dengan lemah lembut. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak, kan? Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Pak Jokowi, saya minta maaf, saya bilang Pak DO, tapi Pak buktikan dulu. Mana ini transit Bapak, buktikan ke saya. Roy Suryo. Ini malah nuduh Pak Jokowi di DO. Sama ini kan dia Ada ya, mereka ini cara mereka menyerang Pak Jokowi itu akalnya banyak guys ya. Akal tipu muslihatnya tuh terlalu saya tidak takut, membabi buta gitu. Kasus begini ini undang ITE sudah lima kali Pak. Jadi kadang-kadang ini Pak, semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri. Jadi banyak orang berlomba-lomba bela. Bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang Pak, karena saya mau buktikan mana saya tidak perlu ijazah, mana ini transkrip nilai S1, karena ijazah harus ada di transkrip nilainya. Orang-orang yang kalah begitu. Orang yang tidak bisa menerima kekalahan gitu kan. Masih sakit hati, barisan sakit hati gitu. Padahal dalam hati saya, emangnya orang bertiga ini mendukung siapa gitu kan. Karena saya tahu persis nggak mungkin tiga orang ini mendukung Anies atau mendukung Ganjar gitu kan. Ya, kayaknya Pak Anies kemarin saya nggak lihat di tim sukses mana-mana. Betul, pernyataan-pernyataan beliau pada saat itu juga. Bentar. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan melakukan proses hukum terhadap orang-orang ini sudah tepat sekali guys ya. Karena ya percuma, mereka akan terus menyerang, mereka akan terus menyalahkan, mereka akan terus menebar fitnah keji kepada keluarga Pak Jokowi. Karena tujuan mereka yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi, biar Pak Jokowi dihina dan disalahkan oleh rakyat. Mereka ini pintar dalam menggiring opini guys ya. Seakan-akan rakyat bersimpati kepada mereka, mereka menjadi pahlawan yang merasa mewakili rakyat dan kemudian menggiring para masyarakat dan rakyat untuk membenci Pak Jokowi. Sejahat itu guys ya, niat mereka tuh
ya kalian bisa paham sendiri lah ya bagaimana busuknya hati mereka guys ya. Tapi ujung-ujungnya mereka merasa menjadi korban dan merasa dikriminalisasi. Ini kan lucu guys. Very Lanjut dulu ya. Jadi tidak ada itu dukung-mendukung atau kemudian ya, dan kemudian juga kalau saya perhatikan ya, saya lihat ini teman bertiga ini benar-benar gila juga gitu. Gila bukan dalam artian sinting ya, tapi gila dalam artian berani ya. Berani. Saya memang salut juga dengan keberanian kawan-kawan kita ini dalam mengungkap sesuatu. Oh iya, saya sampai kadang-kadang saya kalau mau bikin tayangan itu ya, saya info ini dulu. Saya tanya dulu. Teleponan dulu ya. Mas Tulio, yakin nggak dia bukan alumni UGM? Karena dari emang kenapa? Prof Fikra kok nanya-nanya gini? Karena dia tuh masuk di dalam buku alumni UGM yang diterbitkan pada 19 lama 18 ya 88 itu buku reuni. Nah itu. Reuni. Tapi kemudian beliau mengatakan Itu orang yang Mas lain. Fikar, ini Joko Widodo yang lain. Kenapa? Karena itu kan lulusnya dari SMA 6 Jakarta. Jadi ini sama persis dengan pernyataan dari teman saya, alumni UI ya, saya nggak perlu sebutkan. Nikahnya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh jejak palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran. Udah fitnah, udah menjelek-jelekan kok. Gitu loh. Jadi Gamai. tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya Cuma dengan minta maaf aja cukup, nggak bisa dong. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses Betul. hukum, melalui putusan Betul. hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajit. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Di belakang omongannya kenceng. Bahwa kita tetap Katanya biasa aja, giliran meminta dia dipanggil polisi makir ya guys, ketakutan padahal cuma dimintain menjadi saksi ya, klarifikasi. Aneh ya, guys, ya. Jangan takut, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jangan kira Jokowi itu luar biasa itu gitu. Nah, pada kenyataannya bagaimana? Ada yang mangkir dipanggil sama polisi. Betul. Padahal polisi manggil cuma nyuruh klarifikasi doang. Nah, Nah ini bener banget. kemudian kita bisa melihat ada sifat inkonsisten dari mereka gitu. Bentar-bentar. Jadi ya bener banget ya apa yang dikatakan oleh mbak-mbak ini. Ya mereka ini kalau di belakang kalau ngumpul ya keroyokan berani. Mereka omongannya lantang kenceng seakan-akan mau siap perang gitu loh. Ketika dipanggil polisi melempem guys. Gak ada yang alasannya kecelakaan, ada yang ke luar negeri, Bang Edi Sujana ya katanya sakit terus dirawat di Singapura. Ada lagi Abraham Samad yang tidak datang, mangkir guys. Alasannya ya dia merasa tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi, sedangkan di belakang lihat sendiri kan omongannya. Jadi sudahlah, mulutmu harimaumu, berani berbuat berani tanggung jawab gitu loh. Lanjut dulu guys. Gara-gara untuk menghindari panggilan polisi, ada yang pergi ke luar negeri, ada juga yang punya kecelakaan motor seperti itu. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan dua adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus menunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya, itu harus wajib hukumnya sebagai negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Kan ada manuver jahat dalam kasus ini untuk dua tujuan. Pertama, di Mabes Polri, manuver jahat katanya. Tadi, kalian itu nggak sadar diri loh. Dari dulu kalian yang menjahati Pak Jokowi selalu sabar. Ketika dilawan ya kayak gini. Di Bareskrim, case close di Bareskrim. Merasa menjadi korban. Ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di seolah-olah nggak malu. Asli sehingga lu bener fitnah, lu bener pencemaran. Masuklah begitu kan ini. Coba ini saudara Jokowi ini aneh. Saya ingin, walaupun ada tambahan terakhir, kebohongan saudara Jokowi itu kan masih tampak jelas telanjang. Kasmujo kan dulu diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi, datang killer dan seterusnya. Setelah Kasmujo ditarik sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang lawyer dari Makassar. Kasmujo kemarin bocor bilang, aku tuh bukan dosen pembimbing.